Hanya Engkau yang layak terima semua pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima semua penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak terima semua pengagungan kami. Hanya Engkau yang layak terima semua hormat dan penyembahan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kami hampir selesaikan 2015. Hanya dalam beberapa puluh hari lagi kami akan tinggalkan tahun ini, masuk di tahun yang baru. Tapi kami tahu ada tugas yang harus kami tuntaskan juga di tahun ini, yang tidak mungkin ditunda lagi. Karena bagaimanapun Kairos Tuhan sedang datang di tengah-tengah kami. Dan waktumu tidak bisa digeser lagi. Hamba berdoa malam hari ini buat kami melihat sebagaimana Tuhan melihat. Biar ada sebuah perspektif baru dalam hidup kami, melihat akan kehidupan kami. Buat cara melihat kami dilengkapi ya Tuhan, supaya sesungguhnya kami boleh memandang dari tiap sudut seperti Engkau memandangnya. Maka kami tahu hidup kami akan jadi begitu bijaksana dan tidak ada yang miss dari apa yang Tuhan tetapkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu ini dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian, sehingga apa yang dari Tuhan boleh mengubah hidup kami dan memberkati hidup anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara sekalian, izinkan dalam 2 hari ini saya mengajak kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dengan sebuah kacamata atau cara melihat yang berbeda dari biasanya. Saya ingin memberikan contoh misalnya. Ada cover CD, ini sebetulnya CD dari khotbah pengajaran saya Favor of God and Man beberapa waktu lalu di Semarang, Anda bisa dapatkan nanti di belakang. Saudara sekalian, saya bisa melihat ini dan membuat saya melihat yang berbeda, walaupun saya memandang atau memegang barang yang sama. Coba Anda perhatikan saya. Seandainya saya memandangnya dengan sedekat ini, maka saya bisa menceritakan kepada saudara bahwa saya berkata saya melihat akan benda dengan warna merah. Itu kalau saya melihat barang ini dengan jarak yang seperti ini. Seandainya saya undurkan barang ini atau saya melihat dari jarak yang tertentu, maka cerita saya kepada saudara akan berbeda. Saya tidak akan berkata, oh saya melihat benda merah. Walaupun benda merah itu ada. Tapi saya bisa menceritakan sebuah gambar kota, sebuah tulisan Yobel besar, sebuah tulisan-tulisan yang lain. Saya bisa melihat cover plastiknya dan sebagainya. Saudara bisa ngerti ya? Kalau saya melihat seperti ini, saya bisa cerita. Tapi lebih terbatas. Kalau saya buat jarak antara mata saya dengan benda ini, maka cerita saya akan lebih lengkap, lebih detail, dan lebih memberikan penjelasan. Di dalam kehidupan kita, orang Kristen ini seringkali melihat dengan kedekatan antara mata kita dengan benda yang kita lihat. Karena seringkali kalau kita melihat segala sesuatunya, kita melihatnya dengan perspektif
kepentingan pribadi kita. Setiap orang yang melihat apapun dalam kehidupan kita, dan kemudian menyaring apapun yang dia terima hanya dengan yang namanya kebutuhan dan kepentingan pribadi kita, saudara seperti orang yang melihat kehidupan dengan jarak yang sekian. Maka saudara akan jadi orang yang sama sekali tidak bisa mengerti dan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hari-hari ini. Padahal kalau kita tidak melihat akan bingkai besarnya, maka kemungkinan besar kita akan sangat salah dalam mengartikan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita dan atas dunia ini. Selama 2 hari ini atau 3 hari ini, saya berharap saya bisa mengajak saudara untuk mulai sedikit meninggalkan cara berpikir yang sekedar untuk kepentingan pribadi kita dengan sesuatu yang lebih luas yang kita harus mengerti dan kita mesti memahaminya. Dan saya berharap kebenaran ini akan memerdekakan kita dari hidup yang sekedar egois dan hanya mencoba mementingkan kepentingan pribadi kita semata. Saudara, saya baru pulang dari Israel beberapa hari yang lalu. Dalam beberapa event yang saya nikmati dengan Tuhan, beberapa kali saya mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Yang pertama adalah satu pagi saya bangun pagi dan saya buka jendela kamar hotel saya di Yerusalem. Dan dari jarak tertentu saya melihat akan tembok kota Yerusalem. Saya memandangi dan tiba-tiba ada perasaan aneh di hati saya. Sesaat saya bingung karena yang saya rasakan adalah hati ini seperti disayat, saudara. Ada kesedihan yang luar biasa dan seperti hati saya disayat. Saya melihat akan tembok Yerusalem dan tiba-tiba ada kesedihan yang luar biasa. Dan saya bertanya, Tuhan, ada apa ini? Saya berpikir apakah ada sesuatu dengan hidup saya atau keluarga atau gereja atau bahtera atau dengan the Great Awakening. Tapi ketika saya hadapkan ke Tuhan, saya tahu bukan karena itu. Karena setiap kali saya berpaling dari tembok itu, perasaan itu hilang. Dan begitu mata saya memandang lagi akan tembok kota Yerusalem itu, rasa sakit yang di sini itu muncul lagi. Ketika saya hadapkan ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini apa sebetulnya? Dan pada waktu itu Tuhan berkata, Roh Kudus mengatakan, nak, tangisan Yesus 2000 tahun yang lalu atas kota itu masih ada sampai dengan hari ini. Dan Tuhan berkata, pernahkah engkau mendengar dalam sejarah kota itu, setelah mereka menyalibkan Yesus, terjadi pertobatan besar-besaran? Saya bilang tidak pernah, Tuhan. Dan lihat apa yang dialami kota ini. Tidak pernah sepi dari persoalan. Dan seperti piala bergilir, dipindah tangankan berkali-kali dalam sejarah. Dan setiap orang yang tinggal di dalamnya, hidupnya tidak lebih daripada cuma sengsara dan menderita. Saudara, pagi itu saya duduk, saya merenungkan, saya baca firman, saya hadapkan hati saya ke Tuhan. Dan mulailah Roh Kudus itu mulai bicara. Saya berharap dalam 3 hari ini Anda tidak miss. Karena ini penting buat kita. Dan penting buat kota kita. Dan penting buat bangsa kita. Pada waktu itulah Tuhan berkata kepada saya begini. Nak, nasib sebuah kota atau bangsa, apakah dia akan hancur atau dia akan dipulihkan? Tergantung daripada orang-orang benar yang ada di kota itu. Saya bilang, maksudmu Tuhan? Dia berkata tidak ada maksud yang lain.
kecuali yang tadi aku katakan kepadamu. Bahwa nasib sebuah kota atau sebuah bangsa, apakah kelak dia akan hancur atau dia akan dipulihkan dan diselamatkan, tergantung daripada orang-orang benar yang ada di kota itu. Dan seringkali Tuhan mengatakan, ada banyak kota dan negara dan bangsa di sebuah titik penentuan dan mereka tidak menyadarinya. Mereka hidup seperti kebanyakan orang yang lain, padahal mereka tinggal di sebuah area di mana sedang terjadi titik penentuan yang mengerikan sekali. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya 2 ayat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya mau ajak Anda melihatnya supaya saudara mengerti apa yang Tuhan maksudkan, bahwa sebuah kota ditentukan oleh orang-orang benar yang ada di kota itu. Mari lihat dengan saya Kejadian pasal yang ke-18, lihat pada ayat yang ke-32, kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-32. Pada waktu itu Tuhan sedang akan menghukum kota Sodom dan juga kota Gomora. Tapi Tuhan bicara kepada Abraham, dan Abraham mulai bersyafaat buat kota itu, dan Abraham mulai berdiri memintakan pengampunan dan keselamatan kota itu. Bagaimanapun dia mengerti Lot dan keluarganya tinggal di Sodom, Abraham mencoba menawar dari 50 orang benar yang tinggal di kota itu, sampai kemudian Abraham berhenti pada sebuah angka terakhir yang dia tidak berani turunkan lagi. Dalam Kejadian 18 ayat yang ke-32 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. 10 apa? Kalau Anda membaca konteksnya, 10 orang benar. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Dalam hal konteks kota Sodom, Abraham berkata, Tuhan, kalau ada 10 orang benar, masakan 10 orang benar itu akan ikut binasa? Karena kota itu. Tuhan berkata, seandainya ada 10 orang benar, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Saya mencoba ingin mengerti sebetulnya berapa kira-kira jumlah penduduk kota Sodom pada waktu itu. Dari banyak yang saya lihat, saya baca, saya catat, sebagian besar para ahli mengatakan kota Sodom di zaman Abraham kira-kira jumlah penduduknya berkisar antara 600 sampai 1.200 orang saja. Berarti jumlah kita di sini lebih banyak daripada orang Sodom, saudara. Bayangin, Indonesia ini manusia tok isinya. Sodom itu cuma 600 sampai 1.200. Kalau saya rata-rata, maka saya berkata 600 saya tambahkan 1.200 akan ketemu angka 1.800, saya bagi 2 kira-kira 900. Saya bulatkanlah supaya gampang jadi 1.000 orang. Seandainya kota Sodom hanya 1.000 orang, maka Abraham berkata, dari 1.000 itu Tuhan, kalau ada 10 orang benar, apakah engkau akan membinasakan kota itu? Kalau jumlahnya 1.000, orang benarnya 10 orang itu berapa persen, saudara? 1% kan? Bayangkan dia hanya berkata, seandainya ada 1% Tuhan, masakan akan engkau hancurkan? Dan Tuhan berkata, kalau ada 1% orang benar, Sodom akan kuselamatkan. Unfortunately, tidak ada 10 orang itu. Saudara sekalian, kalau Anda melihat akan cerita ini, maka saya berkata, nasib satu kota ditentukan oleh orang benar di kota itu. Dan ketika jumlah, dan saya percaya juga kualitas
orang benar di kota itu tidak memadai untuk sebuah penyelamatan. Maka lihatlah Tuhan selamatkan Lot dan keluarganya, tapi seluruh Sodom dibinasakan. Di perjanjian baru ada yang mirip sama. Sekarang mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kisah Rasul 18 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Ini dia ketika ada di kota Korintus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau. Mengapa Tuhan berkata tidak ada orang yang menjamah dan menganiaya engkau? Sebab banyak umatku di kota ini. Seberapa sebetulnya orang benar tinggal di sebuah kota, bahkan menentukan apakah sebuah aniaya akan terjadi atau tidak. Dan Tuhan berkata kepada Paulus, tidak ada orang akan menjamah engkau dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Siapa yang ingin melihat kota dan bangsa kita diselamatkan Tuhan? Jumlahnya harus Tuhan berkata banyak. Tapi kalau orang benar tidak bersaksi memberitakan firman Tuhan, bagaimana mungkin jumlahnya bisa banyak? Saya ingin membatasi sampai di situ dulu akan pembicaraan kita sebagai dasar, karena Tuhan berkata, apakah sebuah kota dan negara itu akan hancur atau akan pulih, tergantung daripada orang benar yang ada di kota itu. Hidup Anda dan saya dengan kata lain menentukan apakah bangsa ini akan hancur atau bangsa ini akan dipulihkan. Orang Kristen yang hanya melihat semua dari cara pandang untuk kepentingan pribadinya, dia tidak akan peduli dengan semua hitungan Tuhan seperti ini. Dan akibatnya kita cenderung memilih akan jalan hidup yang semau kita. Dan ujungnya kita tidak akan pernah melihat sebuah keselamatan dari Tuhan turun atas bangsa ini. Sekarang mari kita lihat akan apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya berkaitan dengan kota Yerusalem. Tentu kita tidak akan bicara soal Yerusalem hari ini, kita mau bicara soal kota kita dan soal bangsa kita. Lukas pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-41. Lukas 19, lihat pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-48. Lukas 19 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-48. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saudara, besok saya akan cerita sesuatu yang sangat detail tapi mengerikan sekali. Kalau Tuhan berkata seandainya kamu tahu apa yang perlu buat damai sejahteramu, itu perkataan tidak bisa Anda terima dengan ringan loh. Karena begitu mereka memang tidak tahu apa yang perlu buat damai sejahtera mereka. Sekian puluh tahun setelah peristiwa mereka menyalibkan Yesus, kota itu mengalami kengerian yang paling dahsyat yang pernah saya baca dalam sejarah manusia. Teruskan dulu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Tuhan bernubuat begini. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain.
Kenapa? Karena engkau tidak mengetahui saat. Kata saat dari kata kairos. Engkau tidak mengerti yang namanya kairos. Kairos apa? Bila mana Allah melawat engkau. Sebuah kairos tentang lawatan Tuhan, tentang kunjungan Tuhan atas kota itu. Dan mereka tidak mengerti. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara sekalian, ketika saya baca ayat ini, Tuhan berkata begini, nak, suatu bangsa di sebuah titik penentuan, sebetulnya dengan gampang engkau bisa melihat akan dua indikasi saja. Kalau dua indikasi ini mempengaruhi menjadi warna daripada orang-orang benar di kota dan di bangsa itu, engkau bisa memastikan sesuatu akan terjadi pada kota dan bangsa itu. Saya mulai baca lagi sebetulnya ketika Tuhan berkata ada dua indikasi. Saya bilang, Tuhan ajari aku. Dia berkata, lihat, setelah Yesusmu meratapi, menangisi kota itu, dia masuk kota Yerusalem. Ada dua hal yang Alkitab katakan. Yang pertama, dia mengusir semua pedagang. Saudara sekalian, kekristenan yang warnanya adalah untuk mencari untung bagi dirinya adalah kekristenan gaya pedagang. Saya tidak berkata pedagang itu jahat, kalau Anda mau dagang, daganglah. Tapi kepengikutan kita dengan Kristus, kalau kita sekedar ingin ambil akan keuntungan, ambil benefit daripada kepengikutan kita, itu yang Alkitab berkata, orang-orang yang membuat atau beranggapan bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan. Sebetulnya kalau Anda membaca historinya menarik sekali. Mengapa para pedagang itu ada di bait Allah, itu adalah bisnisnya para imam. Makin hari sejujurnya saya berpikir kalau tidak hati-hati ya, para pendeta juga punya bisnis. Bisnisnya adalah jemaatnya. Segala sesuatu yang membuat jemaatnya bisa diambil orang, dia tidak akan pernah mau. Dan akhirnya sebetulnya gembala dari para jemaat itu bukan Yesus kok, dirinya sendiri. Bahkan ketika Yesus berkata, biarkan aku bawa keluar domba-dombaku, dia akan tentang dan dia akan rajam Tuhan Yesus dengan batu. Sebab sudah menjadi bisnis. Tapi sisi lain, ini yang saya pelajari. Tuhan berkata begini, nak. Ada dua macam indikasi yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, kalau indikasinya adalah hidupmu ini bukan bangunan Allah. Seperti yang Paulus berkata, kamu adalah bangunan Allah. Tapi sebetulnya hidupmu adalah sekedar sebagai sebuah scaffolding. Bisa tunjukkan gambar scaffolding? Ini bahasa Indonesianya apa? Hah? Apa? Rangka. Hah? Steger bahasa Londo menurut saya itu. Katanya bahasa Indonesianya perancah katanya. Katanya itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya juga baru dengar kemarin, perancah katanya. Tapi orang lain mengatakan steger. Anda tahu steger ya? Scaffolding. Seperti apa? Ya seperti inilah.
Apa itu artinya? Saudara, para pedagang itu kelihatannya baik. Ini dagangannya para imam tuh gini, saudara. Dulu ketika orang membawa hewan korban, maka para imam itu akan memeriksa apakah ini kudus atau tidak. Sesuai dengan kualifikasinya atau tidak. Ada banyak yang sudah bawa jauh-jauh dari kampung. Imam berkata, nggak memenuhi syarat. Ketika tidak memenuhi syarat, dibawa pulang. Mereka tidak bisa memberikan persembahan ke Tuhan. Nah, lama-lama para imam ini pinter, Yahudi juga kan. Kita siapkan aja barangnya. Kan kita yang paling ngerti seperti apa. Mereka praktis hanya bawa uang, kita siapkan dombanya, kita juga yang sembelih nanti untuk mereka. Nah, itu awalnya. Dan saya beritahu saudara, ini sampai dengan hari ini kenyataan. Siapapun yang mengancam kepentingan keuangan sebuah pelayanan, pasti akan dicap setan, Lucifer, genderuwo, kuntilanak, dan sebagainya. Yesus ini pertama-tama Alkitab berkata, orang mencoba akan membinasakan dia. Kata yang dipakai jahat loh, membinasakan. Ketika dia mulai menyentuh akan kepentingan uang para imam. Tapi kalau Anda membaca di Alkitab, tidak pernah itu muncul ke permukaan berkata, kita bunuh karena ini mengancam bisnis kita. Tidak pernah. Dia mengatakan, kita bunuh dia, dia menghujat Tuhan. Ini Beelzebub. Nanti dipelintirnya ke arah teologi, saudara. Tapi kalau kita mau jujur, bottom line-nya ini urusan fulus. UUD itu. Ujung-ujungnya duit. Nah, awalnya mereka mencoba mau menolong. Tapi sedemikian rupa, sehingga rupanya hidup mereka sendiri tidak pernah diizinkan atau mengizinkan Tuhan untuk membangunnya. Seharusnya ketika Tuhan singkirkan para pedagang, bukankah harusnya ada waktu mereka duduk merenung di ujung bait Allah dan bertanya mengapa, walaupun mereka tidak mengakui sebagai Tuhan, minimal mereka berkata, mengapa orang suci ini yang dipakai Tuhan berbuat seperti itu dalam hidupku. Tapi nggak pernah ada. Kenyataan bahwa Tuhan sedang templak hatinya tidak pernah mereka rasakan. Dan ini sesuatu yang mengerikan. Ini cuma seperti stagger, scaffolding. Ikut membantu pekerjaan Tuhan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, ikut melayani, tapi dirinya sendiri tidak bagian dari yang sedang dibangun. Sejujurnya, saya melihat itu hari-hari ini. Saya melihat bahwa ujungnya jika kepentingan keuangan terganggu atau terancam, orang sesuci apapun hari ini tiba-tiba bisa begitu beringas dan sangat tidak rohani. Itu yang membuat saya merenung sesuatu, saudara. Karena ada orang bertanya, Pak, bedanya apa? Menjadi bangunan Allah dengan stagger, dengan scaffolding seperti ini. Saya berkata bangunan itu kalau jadi, stagger ini dibuang. Berapa banyak orang sudah mengerjakan begitu banyak pekerjaan Tuhan, dan ketika bangunan Tuhan jadi, tiba-tiba dia terhilang. Stagger. Scaffolding. Sebab dia sendiri tidak ikut dibangun. Dia memang ada jasanya membangun sesuatu buat rumah Tuhan. Tapi dia sendiri tidak pernah dibangun. Apapun yang dilakukannya,
sekedar sebagai sebuah bantuan, tapi tidak berefek apapun di batin dan hidupnya. Saya teringat cerita tentang Kain dan Habel, saudara. Apa yang membuat Alkitab berkata persembahan Habel itu lebih baik daripada Kain? Ada yang mengatakan, oh karena Habel melakukan dengan iman. Betul. Ada yang berkata, oh karena Habel memberikan domba yang simbol Yesus, sedangkan Kain bakar bawang bombay. Betul juga menurut saya. Ada yang berkata, oh karena Kain mungkin yang dibakar jengkol dan pete sehingga Tuhan tak suka. Mungkin. Sebetulnya apa yang berbeda? Saudara, ini yang saya pahami. Izinkan saya cerita sesuatu yang real terjadi di gereja. Kami ini punya domba dan domba, saudara. Maaf. Domba dan dombi. Domba dan dombi kami adalah domba-domba yang sebetulnya manusia, jiwa-jiwa seperti Anda dan saya. Tapi di gereja kami juga pelihara domba beneran, saudara. Ini ada sebuah cerita yang membuat saya paham. Suatu hari teman-teman kantor berkata, yuk kita beli beberapa ekor domba. Kita pelihara beberapa bulan, setelah agak gemuk kita sembelih. Kita buat makan. Kita nikmati rame-rame. Domba bakar atau kambing, sate kambing atau apapun namanya, kita nikmati sama-sama. Mereka urunan sendiri, mereka beli domba, mereka beli 3, saudara. Dan saya diberitahu teman-teman berkata begini, Pak, domba-domba kita atau dombi-dombi kita, supaya membedakan antara manusia dengan domba beneran, ini kelakuannya aneh. Yang 2 ini kemana-mana pergi, istilahnya ini keluyuran. Mungkin pacaran, saudara. Pergi kemana-mana sendiri, ke ujung-ujung, lari ke sana ke sini. Maunya sendiri. Karena di belakang gereja kita ada tanah lapang seperti Anda tahu untuk main sepak bola. Tapi ada satu yang paling kecil, tidak ikut 2 yang sedang keluyuran dan pacaran itu. Enggak. Tapi kemanapun tukang rumput kami pergi, dia ikut. Kita punya tukang rumput yang merawat rumput lapangan sepak bola kami. Anda punya lapangan sepak bola itu satu hal, tapi kalau saudara harus merawatnya itu hal yang lain. Jadi itu pemandangan yang aneh. Kalau tukang rumputnya lagi duduk untuk nyabutin rumput-rumput liar, dia akan di sebelahnya ikut makan rumput liar itu. Kalau dia pergi kemana, ini diikuti sama domba kecil atau dombi kecil ini. Ikut kemanapun dia pergi ikut. Seperti orang dengan anjingnya. Saya melihat, aneh juga ya. Tukang rumputnya balik ke tempat dia istirahat, si dombi kecil ini ikut di belakangnya. Yang 2 ribut entah kemana. Mungkin sedang pacaran dan yang lain dianggap rumput yang bergoyang. Pokoknya dia keluyuran sendiri berdua, tapi yang satu ikut kemanapun tukang rumput ini pergi. Satu hari tibalah waktunya, pesta akan dimulai. Teman-teman berkata, Pak siap-siap, malam ini kita akan pesta makan daging domba. Dan kemudian mereka panggil tukang rumput kami berkata, Pak, bawa kemari domba-dombanya. Bapak itu berkata, kenapa mas? Buat apa? Hari ini kita mau pesta. Kita akan sembelih, kita akan makan mereka. Saudara, tukang rumput ini tidak pernah bicara A dan B dengan staf kantor kami. Tempat tugasnya berbeda-beda. Tidak ada waktu untuk ngobrol, tiba-tiba hari itu dia berdiri. Dengan sangat hormat dia berkata, Mas, bolehkah saya bicara? Kita berkata, oke, kenapa Pak?
Kalau yang 2 mau disembelih, silahkan. Yang ini mohon Mas, jangan. Kenapa Pak? Ini sudah seperti anak saya sendiri. Kemanapun saya pergi dia ngikut. Yang itu keluyuran kemana-mana, silahkan. Yang ini Mas, tolong jangan. Dia ngomong dengan sangat mengiba-iba. Dan semua staf kami hanya berpandang-pandangan dan berkata, masa kita tega? Mereka juga lihat pemandangan itu, dombi kecil ini ngikuti kemanapun tukang rumput ini pergi. Yang saya tahu hari itu mereka memilih membeli 1 ekor lagi dan tetap 3 yang disembelih dan dimakan. Yang pacaran memang sehidup semati dan ujungnya di perut masing-masing staf kami. Tapi yang 1 diselamatkan. Itu cerita yang sebenarnya. Tidak terlalu mengharukan, saya harap cukup menyentuh hati kalian. Tapi seandainya ceritanya saya ubah. Seandainya staf-staf kantor berkata, enggak bisa Mas. Kita beli ini untuk disembelih. Dan mereka berkata, kamu tidak punya hak. Ini kami yang beli pakai uang kami. Dan mungkin pada hari itu, tukang rumput kami tidak berdaya dengan menangis, berlinang air mata, diiringi lagu patah hatiku jadinya. Dia menyerahkan dombinya kepada teman-teman kantor berkata, silahkan Mas. Tapi orang-orang kantor belum puas, bukan begitu Pak, Anda yang harus menyembelihnya. Menurut saya langsung step dan pingsan dan kejang saudara. Why? Sebab dia harus mematikan sesuatu yang sebetulnya berkaitan dengan batin dan jiwanya. Siapa yang punya anjing di rumah? Tolong angkat tangan. Tinggi. Seandainya saya datang ke rumah saudara, kami 6 hamba Tuhan datang dipimpin Pak Yusak Cipto. Di barisan terdepan Pak Daniel. Di depannya lagi Bu Iin dengan pedang terhunus. Dan berkata, Ibu, kami dapat pewahyuan supaya kita setia seperti Kaleb, maka kita mau makan RW hari ini. Dan pilihannya ada pada anjingmu. Tolong sembelih buat kami. Anda akan berkata apa? Penyesat keluar dari rumahku. Benar nggak kira-kira saudara? Puji Tuhan kita bukan penggemar RW. Pernah makan Pak? Sekali tanpa sengaja saya saudara. Yang masak maminya Bu Ripkah. Setelah dimakan, enak enggak? Nah, kita kelaparan, enak. RW itu, wah syok saudara. Untung malam tidak menggonggong saudara. Kenapa itu membuat masalah besar? Karena ada ikatan batin. Sekarang bandingkan peristiwa Kain dengan Habel. Habel mengerti Tuhan suka sebuah pengorbanan, yaitu domba yang tak bercacat. Maka dia mulai pelihara domba, dan begitu ada yang melahirkan dia lihat, dan dia perhatikan satu yang tak bercacat. Dalam tradisi orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, itu domba akan dibedong saudara. Sampai dia kuat jalan sendiri. Jangan sampai dia terantuk atau jatuh kemudian cacat. Domba seperti itu mendapatkan perhatian yang sangat ekstra. Domba seperti itu akan dirawat begitu rupa dan menjadi kesayangan dari pemiliknya. Entah berapa lama, entah berapa tahun, Habel merawat domba ini. Dan dia tahu ini domba yang sempurna. Dan satu hari, dia tahu tiba waktunya. Ketika dia harus korbankan akan domba kesayangannya. Anda bisa merasakan hancurnya hatinya. Ketika dia harus sembelih. Dan dia lihat lehernya menganga. Darah keluar.
Dan domba ini mungkin merintih. Anda bisa lihat dia kuliti, dia taruh di mezbah, dia sendiri yang bakar. Ketika itu naik, tidak bisa dia menari, saudara. Saya percaya hatinya hancur, dia menangis. Itu yang membuat beda. Sedang Kain, Pak, dia petik bawang bombay dari kebunnya. Dia bawa, dia ambil peti, dia ambil jengkol, dia ambil whatever, sayur. Pernahkah Anda membayangkan Kain memeluk bawang bombaynya berkata, engkau begitu indah. Mungkin. Dan dia ciumi berkata, oh bawang, I love you. Dari mana bisa begitu? Mungkin itu jagung yang besar. Ya, pernahkah dia membelai-belai jagungnya, dan jagungnya tertunduk di pundaknya berkata, Kain, I love you. Edan kalau itu namanya, saudara. Artinya dengan tanaman dia boleh cinta, tapi tidak ada hubungan batin. Ya kan? Pernahkah ada seorang ibu mengiris akan sayur di dapur sambil menangis dan suaminya tanya, kenapa aku baru membunuh sayur ini? Kan gak ada toh. Kecuali sudah tidak waras. Dia potong aja. Dan sisanya tidak pernah ibu itu berkata kepada suaminya yang mungkin pendeta, Pak, tolong doa penguburan. Sayur ini harus dimakamkan. Edan itu namanya. Gak ada. Ketika dia korbankan aja. Tidak ada efek apapun yang terbangun di sini. Sama toh. Anda membawa korban ke Tuhan dengan apa efeknya? Enggak ada. Paling berkata, harusnya gue benar nasi goreng 2 piring, 1 aja lah. Hanya begitu. Tapi ada orang-orang yang sampai hatinya berkata, Tuhan aku tahu ini gak mudah. Dan Anda lepaskan dan berikan ke Tuhan. Hidupmu adalah bangunan Allah yang dibangun oleh Tuhan. Dan bukan stagger atau scaffolding. Sekeren apapun namanya, stagger. Begitu bangunan selesai, no more stagger. Iya kan? Dan Tuhan berkata, setiap bangsa pasti akan menemukan sebuah titik penentuan. Dan kalau umat Tuhan di bangsa dan kota itu hanya sekedar stagger, ada waktunya itu harus pergi. Saya mengajar di Bethlehem Bible College. Selesai itu kami ketemu dengan sekian pemimpin dan para pendeta. Di situ saya merasakan hadirat Tuhan yang kedua, sangat beda. Teman saya berkata, Pastor, Anda lihat tempat ini di depan sekolah Alkitab ini kan jalan sepi dan tenang dan damai. Dia berkata, tolong sebelum tengah hari tinggalkan kota kami. Saya bilang, kenapa? Karena begitu lewat tengah hari, ini adalah medan perang. Dan saya harap Anda tidak di sini ketika itu terjadi. Saudara tahu sedang banyak pergolakan di kota-kota di Israel. Tapi dalam pembicaraan singkat itu seorang hamba Tuhan cerita dengan saya. Dia berkata, Pastor, aku ini orang yang bertanya ke Tuhan. Tuhan, mengapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan menderita di Timur Tengah? Palestina dulunya 50% adalah orang Kristen. Sekarang tinggal 3%. Sebagian besar mereka tinggalkan negara ini. Cari kehidupan yang lebih tenang. Yang tersisa hanya bertahan hidup. Dari 50% tinggal 3%.
Di Suriah katanya pernah ada 3 juta orang Kristen. Sekarang tinggal 800.000 yang bertahan dan tidak punya apa-apa kecuali bertahan dengan kehidupan yang ada. Di Irak yang sama terjadi. Aku bertanya, kenapa Tuhan? Tapi satu hari aku ketemu dengan beberapa orang Kristen, orang-orang Irak dan Suriah. Pada waktu aku mengajukan pertanyaan ini kepada mereka, saya bertanya, apa pengertianmu tentang semuanya? Tidakkah engkau menyalahkan Tuhan yang tidak melindungimu? Tidak ada satupun dari para hamba Tuhan yang saya tanya menyalahkan Tuhan. Bahkan kemudian saya dengar di Irak juga sama. Mereka berkata, sebetulnya Tuhan sudah ingatkan kami berulang-ulang. Tapi kami tidak mau mendengar. Saudara sekalian, kalau Anda membaca perkataan Yesus, nanti pada akhir zaman ketika kita di hadapan tahtanya, Yesus akan berkata, aku hari itu akan berterus terang kepadamu. Artinya selama kita hidup, seringkali Tuhan bicara dan tidak bisa terus terang dengan kita. Karena kita mungkin didapati bukan orang yang mau mendengar akan apa yang dia katakan. Jangan jadi orang Kristen scaffolding atau staker. Sebab nanti ketika semua yang dibangun itu selesai, tiba-tiba Anda mendapati engkau runtuh dan tidak ada bekasnya lagi. Tapi yang kedua yang Tuhan tunjukkan kepada saya itu aneh sekali. Hamba Tuhan yang sama itu berkata begini, Pastor, aku ini orang yang sedih melihat banyak orang Kristen hancur-hancuran di Timur Tengah. Dari 50% orang Palestina tinggal 3%. Siapa yang tidak sedih melihat kejadian seperti itu? Tapi dia berkata begini, dan ketika dia bicara saya tahu itu Tuhan yang bicara. Dia berkata, satu sisi hatiku sedih melihat orang-orang Kristen seperti itu, tapi sisi lain saya melihat sebuah mayoritas di Timur Tengah yang sedang gelisah di dalamnya, kaget dan bertanya, apakah agama seperti ini? Apakah membantai orang di depan kamera, membakar orang hidup-hidup, meledakkan orang dengan bom, melindas orang dengan tank. Itu memang diajarkan. Dan katanya itu dibenarkan. Dan saya mendengar Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada mereka. Dan jumlah orang percaya makin hari makin bertambah. Dia berkata, aku melihat sisi orang-orang Kristen lama tergusur dan hilang entah kemana. Saya melihat ada jiwa-jiwa baru. Is coming home. Datang dalam kerajaan Tuhan. Saat dia bicara seperti itu, saudara. Saya ingat cerita di Alkitab. Ketika Yesus mengajar dan membuat jemaat terpikat dengan teachingnya, ada para pemimpin agama yang mencoba membinasakan Tuhan. Tahukah saudara, sistem keimaman dalam perjanjian lama merupakan shadow atau bayang-bayang. Dan substannya yang aslinya adalah Yesus Kristus. Yang berkata kita semua adalah the royal priesthood, imamat yang rajani. Seharusnya yang perjanjian lama itu menunjuk kepada perjanjian baru. Sesungguhnya harusnya bayang-bayang kita menunjuk kepada kita yang punya bayang-bayang. Tapi mereka justru berbuat yang sebaliknya. Saudara sekalian, saya melihat pemandangan yang saya lihat itu aneh. Saya lihat isi dari kulkas. Tolong tunjukkan gambarnya. Anda lihat gambar itu.
Saudara, kalau Anda lihat di sebelah kiri atau kanan saudara, mungkin sebelah kiri, sebelah kanan saudara ya, sebelah kiri saya, sebelah kanan saudara. Anda akan lihat produk-produk pabrik di situ. Ada buah atau makanan yang diawetkan dan sebagainya dan sebagainya. Tahukah saudara, di setiap produk itu ada namanya tanggal kadaluarsa, expired date. Selama belum expired, selama belum kadaluarsa, makanan kita akan kita simpan baik-baik di kulkas kita. Tapi satu hari, ketika tiba-tiba kita sadar 1-2 item itu sudah expired, maka walaupun dengan terpaksa karena masih utuh, kita harus buang juga. Demi supaya tidak meracuni kita. Dan kita ganti yang fresh dan yang baru. Jika pemimpin dan orang percaya tidak bisa menangkap kehendak Tuhan di zaman ini, dan dia hanya hidup dalam apa yang dia fahami di masa lalu, saya berkata itu sebuah pewahyuan yang expired, yang kadaluarsa. Dan Tuhan berkata, mengapa Raja Saul harus aku singkirkan dan aku ganti dengan Daud? Sebagian orang berkata karena dia tidak taat. Sebagian berkata karena dia kemudian murtad. Sebagian berkata karena dia pergi ke tukang ramal, tukang tenung. Sebagian berkata dia jahat kepada Daud. Dan Tuhan berkata semuanya itu benar. Tapi bottom line-nya apa? Tuhan mengatakan bandingkan dengan apa yang Alkitab katakan tentang Daud dalam Kisah Rasul, di mana Alkitab berkata dan Daud melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan pada zamannya. Di setiap zaman ada kehendak Tuhan yang harus dilayani, yang harus kita tangkap, yang harus kita mengerti, dan harus kita layani. Dan jabatan seorang raja hanya boleh dipegang satu orang. Dan raja itu dalam perannya sebagai raja, dia harus melayani kehendak Allah pada zamannya. Dan ketika dia tidak bisa mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, hidup dalam masa lampaunya, Tuhan berkata, you are expired. Donald Trump mengatakan, you are fired. Kalau Anda expired, you will be fired. Kalau Anda kedaluarsa, Anda akan dipecat. Tuhan ganti dengan seorang raja yang melakukan kehendaknya pada zamannya. Hari ini, saya percaya bangsa kita sedang di titik penentuan, saudara. Bangsa-bangsa lain sudah dan bahkan sedang di masa yang sama. Sebagian lagi belum. Menurut saya sebentar lagi. Sebentar lagi saya bisa lihat Malaysia, Singapura di titik penentuan. Saudara akan lihat arahnya akan hancur atau akan diselamatkan. Tapi hari-hari ini, saya melihat di bangsa ini sedang di titik penentuan. Itulah sebabnya, saya percaya Tuhan hari-hari ini bicara berkata, sebuah kebangkitan yang besar harus terjadi di bangsa ini. Dan saya tahu, itulah kehendak Tuhan di zaman ini yang harus kita layani. Itu bukan sebuah event, itu bukan sebuah KKR, itu sebetulnya sebuah trigger, pemicu buat sesuatu yang berbeda yang besar yang harus terjadi dan melanda bangsa ini. Ibu Iin berbaik hati dengan saya memberikan akan materi gambar-gambar. Sebagian teman-teman Mahanaim
atau yang lain mungkin pernah melihatnya, tapi buat mereka yang belum pernah, izinkan saya tunjukkan gambar-gambar ini buat saudara, dan saya mau berkata buat Anda, sebetulnya pilihannya cuma dua, GA atau GT. Tadi pagi saya bilang sama Ibu Iin, dia tanya mau khotbah apa? Saya 2 hari pertama mau khotbah GA atau GT. Apa itu GA GT? Great Awakening or Great Tribulation. Pilihannya cuma itu. Saya pakai gelang ini bukan gaya-gaya mau muda 17 tahun lagi. Tapi ini sebagai sebuah doa tiap hari saya naikkan di depan Tuhan. Saya bilang biar terjadi sebuah kebangkitan yang besar. Coba dalam beberapa menit tolong sabar, saya tunjukkan gambar-gambarnya buat saudara. Silakan. Yesaya 66 ayat 8 berkata, siapakah yang telah mendengarkan hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam 1 kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Perhatikan saudara. Orang Israel ketika dia di Mesir, bahkan sampai tulah ke-9, mereka belum tahu bahwa sekali lagi akan terjadi sesuatu dan mereka keluar dari Mesir. Dan menjelang tulah ke-10 Tuhan berkata, berkemas, setelah ini kamu akan keluar dari Mesir. Dan tergenapi dalam 1 hari, sebuah bangsa dilahirkan. Perubahan bisa terjadi sekejap karena Tuhan. Berikutnya, ini contoh negara Uganda. Paling hancur di zaman diktator bernama Idi Amin Dada. Beberapa orang meyakini bahwa orang itu bahkan kanibal. Konon pada waktu itu saya masih ingat orang katanya melihat di kulkasnya Idi Amin itu organ tubuh manusia. Dia makan mentah. Anda makan mentah masakan Jepang, ikan Jepang oke. Tapi kalau organ tubuh manusia Anda makan mentah itu orang gila. Dan Idi Amin bunuh begitu banyak rakyatnya. Di zaman-zaman kemudian setelah itu, bahkan angka HIV/AIDS di dunia tertinggi dan orang bahkan mengatakan Uganda mungkin akan habis orangnya karena kena HIV/AIDS. Di tengah-tengah keadaan terpuruk, coba lihat berikutnya. Orang-orang mulai berdoa. Tidak ada tempat yang aman buat mereka berdoa. Setiap kelompok yang terlalu besar akan digerebek, akan disiksa, akan ditahan dan dicurigai. Mereka harus berdoa di hutan-hutan, di sungai-sungai. Saya beritahu saudara, bahkan di Brunei Darussalam hari ini. Saya baru kembali juga dari Malaysia beberapa minggu yang lalu. Saya ketemu dengan beberapa pendeta dan mereka datang dari Brunei. Kalau mereka mau buat KKR, mereka masuk hutan. Itu hanya mengandalkan kepekaan, kapan naik, kapan turun. Kalau sampai ketangkap itu masuk penjara disiksa. Sampai hari ini berlaku. Saudara, kalau gereja tidak berdiri dan berdoa untuk bangsanya, sampai dengan hari ini, bahkan di Asia Tenggara, tetangga kita, orang kumpul seperti kita hari ini tidak bisa. Kalau Anda tinggal di Jakarta, mau ke hutan mana saudara? Mau ke hutan mana di Jakarta? Tapi orang di sana harus lari ke hutan sampai dengan abad 21. Di Uganda mereka lakukan itu. Berikutnya, pada waktu doa sembahyang buat bangsa, jemaat bertambah, mereka bangun gereja, dan kegerakan Tuhan terjadi. Berikutnya, tanggal 31 Desember tahun 99. Saya kalau ingat tanggal ini, saya ingat Pastor Kong. Dia yang mengatakan 2000 before 2000. Tapi di tanggal itu, Uganda diserahkan dalam tangan Tuhan. Dari sebuah kehancuran terjadi pemulihan. Next. Pada waktu itulah pemerintahannya, presidennya mengatakan,
menyerahkan Uganda dan rakyatnya to the Lordship of Jesus Christ, kepada ketuhanan pemerintahan daripada Yesus Kristus. Berikutnya, Fiji. Beberapa bulan lalu duta besarnya datang ke gereja kami. Tahun 2000 ada kerusuhan rasial, keturunan India dengan pribumi, terjadi pemberontakan, terjadi kudeta, dan terjadi penjarahan. Next. Gereja bersatu mendoakan pemilu, bukan cuma sekedar perkataan, tapi mereka ambil waktu sembahyang buat bangsanya. Next. Dan Perdana Menterinya menyerahkan negara itu kepada Tuhan. Luar biasa. Next. Dan saat itulah mereka mengalami kehausan, kelaparan akan Tuhan luar biasa. Mereka kebaktian, mereka belajar di malam hari. Tanda orang lapar dimanapun mereka melakukan itu. Tapi hari ini kalau orang tidak cukup lapar dan haus akan Tuhan, mereka tanya begini, kebaktian di mana? Gedungnya ada AC-nya enggak? Dikasih makan enggak? Bawa sendiri boleh enggak? Sambil dengar khotbah makan enak boleh enggak? Sambil minum-minum boleh enggak? Ada kolektor enggak? Harus banyak enggak? Dikasih uang transport enggak? Itu orang sudah tidak haus akan Tuhan lagi. Tapi lihat, malam hari mereka cari Tuhan dan mereka sembahyang. Tolong jangan terlalu cepat ya Mas. Biarkan saya selesaikan bagian saya baru kemudian pindah gambar berikutnya. Next. Ada masa di mana mereka minta ampun kepada para misionari, keturunan misionari yang pernah mereka bunuh ketika nenek moyang mereka membawa Injil pertama kali masuk ke Fiji. Tanda sebuah pertobatan. Next. Dan Tuhan memberkati secara ekonomi. Pertanian mereka diberkati. Kepiting segede ini sampai Anda makan gatel semua tidak akan habis, saudara. Ini gede banget. Next. Kolombia. Orang berkata itu merupakan negara kokain, sehingga disebut Cocaine Incorporation. Raja-raja candu merajalela. Mengerikan sekali. Next. Ladang kokain dikuasai mafia, anak-anak kecil, remaja-remaja dikuasai mereka untuk hanya menanam ganja dan sebagainya. Negara ini, negara yang pernah ancur-ancuran. Next. Tahun 95 mereka mulai doa sembahyang 60.000 orang datang. Dan mereka berteriak kepada Tuhan. Selalu dimulai dengan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Next. Bandar narkoba yang paling besar ditangkap. Saya beritahu saudara, hari ini Kolombia termasuk negara yang tidak memiliki tentara. Sehingga dana untuk beli senjata dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Kalau tidak ada Tuhan yang kuat, tidak berani sebuah negara tanpa tentara. Next. Korea. Tahun 50-an setelah Perang Korea adalah negara ke-6 termiskin di dunia. Saya beritahu saudara, tahun 60-an Korea mengirim para pelajarnya belajar di Jakarta. Luar biasa kan? Mereka pernah kirim orang-orang untuk belajar di Jakarta. Belajar apa Pak? Enggak tahu saya. Belum saya tanya lagi, tapi saya pernah dengar mereka berkata, kami begitu mulai bangun negara tahun 60-an, kami kirim orang-orang kami belajar di Jakarta. Hari ini orang Jakarta pinter ngomong sarangeo. Tapi orang Korea belum bisa bicara bahasa Betawi, saudara. Aneh sekali. Nomor 6, termiskin di dunia. Next. Terjadi kebangkitan para pendoa, rekonsiliasi para pendeta, maaf. Kebangkitan generasi muda, kemakmuran dan bisnis mereka menguasai dunia. Next. Tahun 73, Billy Graham, KKR di kota Seoul dengan 1,1 juta jiwa. Next. Korea dengan rally doanya yang luar biasa. Anda datang ke gereja manapun,
Cara doa mereka sama, teriak jerit dengan Tuhan. Next. Menjadi gereja terbesar di dunia itu ada di Korea. Yoido, satu di antaranya. Next. Inilah negara termasuk yang terkaya di dunia sekarang. Lihat yang titik-titik merah itu adalah Amerika dengan pertumbuhannya. Yang nomor 2 adalah Korea Selatan. Dan yang menurun adalah Korea Utara, Kim Jong-un, saudara. Tiap kali cuma ganti potongan rambut, kayak jamur di musim kering. Dan dia perintahkan anak-anaknya, semua anak buahnya ngikuti model potongan rambutnya. Oh, jangan ditiru, saudara. Jeleknya luar biasa. Lebih baik dibakar saja rambutnya begitu. Nyengsarakan rakyat. Aneh. Negara tanpa Tuhan selalu mengerikan. Next. Amos berkata, sesungguhnya waktunya diganti, sudah datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku sudah mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Next. Ini di Wales tahun 1905. Terjadi revival yang luar biasa. Kita Bahtera pernah ke Wales, saudara. Saya masih ingat begitu kita selesai doa ibadah di gereja di mana revival terjadi, dan bus kita balik ke London. Sepanjang perjalanan kami melihat 7 pelangi di atas awan. 7. Tahun ini kita buat The Great Awakening dengan gambar pelangi. Saya percaya revival yang sama akan melanda Indonesia, bahkan lebih besar daripada itu. Kita ini pernah ke Wales loh, dan berdoa di sana. Next. Inilah waktu mereka membaptis orang-orang antri untuk dibaptis. Hari ini terlalu banyak acara, ini dulu. Siap dibaptis, airnya nggak ada, pamnya mati, tunda lagi. Zaman itu lahir baru, datang ke Tuhan. Amen. Next. Korea. Entah kenapa gambarnya lompat-lompat, enggak apa-apa lah. Bukit Doa, 4.000 orang. Next. Afrika Selatan, mereka buat retreat 400.000. Ternyata enggak diberi makan, saudara. Sambil doa puasa, ini enggak apa-apa. Yang Desember diberi makan, haleluya, saudara. Saya kalau melihat Tuhan itu, nanti saya cerita beberapa detail. Next. Nigeria, lihat sebuah lautan manusia. Di Lagos, Nigeria pernah dibuat KKR dan 3,4 juta orang lebih memberikan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Next. Oral Roberts, ini merupakan rangkaian KKR besar. Beliau termasuk pelopor dari KKR di tenda seperti ini. Kalau mereka dia doakan orang sakit itu bukan sekelompok didoakan sekali. Antri satu persatu ditumpangi tangan satu-satu sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Kalau kita di sini jam 11 sudah panas semua pantatnya. Ini makan dulu boleh enggak? Kalau kita tidur sebentar enggak apa-apa ya? Revival ketika Tuhan melanda, tidak ada pikiran untuk diri sendiri. Siapa yang sudah lapar angkat tangan? Anda perlu revival kalau begitu. Next. A.A. Allen adalah seorang tokoh revivalis abad yang lalu. Dengan tenda 20.000 seperti itu. Next. Bongke pernah dengan 34.000 tendanya. Desember nanti pemimpin pendoa yang sudah lama melayani Bongke, Bu Suset Hetting akan bersama dengan kita. Next. Billy Graham dengan KKR-KKR-nya. Next. Yoel 2 mengatakan kemudian daripada itu, bukan akan, kita percaya sedang terjadi. Bahwa Tuhan, aku sedang mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat, orang-orangmu yang tua mendapat mimpi, dan teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan. Yang percaya katakan amin. Next. Ini terjadi di Azusa Street di Los Angeles.
Saya pernah ke tempat di mana gedung itu dipakai pertama kali untuk ibadah dan revival terjadi. Tuhan beri kesempatan saya melihat mimbar yang pernah dipakai Kathryn Kuhlman pertama kali waktu revival terjadi. Itu di atas ketika terjadi seperti api, dan ketika pemadam kebakaran datang, mereka nggak lihat apa-apa, tapi dari kejauhan mereka lihat api. Seperti Pentakosta yang pertama, melanda seorang hamba Tuhan berkulit hitam dipakai Tuhan. Next. Anak-anak saya percayakan dilawat Tuhan. Next. Orang-orang tua juga akan dilawat Tuhan. Saya percaya itu. Next. Soe tahun 65. Hanya beberapa saat sebelum peristiwa G30 SPKI. Tuhan sudah memberikan jawaban yang begitu dahsyat buat bangsa kita. Kota Soe, kota kecil dekat Kupang, dilawat Tuhan dengan cara yang dahsyat. Ada buku ditulis oleh Meltari, Like a Mighty Wind. Next. Ini merupakan sumur mujizat. Pertama kali air diubah jadi anggur, dan segala macam mujizat terjadi di sumur ini, terjadi mulai bulan September, beberapa hari sebelum G30 SPKI. Tuhan berkarya dan pernah berkarya hebat, saya percaya sedang dan akan bekerja lebih dahsyat lagi di bangsa kita. Next. 26 September, dari seorang pemuda yang membakar jimat dan bertobat, ratusan orang ikut bertobat kepada Tuhan. Mereka mendengar bunyi angin yang sangat real, lihat api yang real, dan di kota Soe yang hanya 5.000 jiwa, dalam setahun 80.000 orang diselamatkan, dan dalam 3 tahun 200.000 orang diselamatkan, punya dampak begitu besar di kota-kota sekitarnya. Next. Mujizat air di Priok ditutup kain, didoakan dalam 3 hari 3 malam, menjadi anggur. Orang harus menyeberang sungai yang meluap dan dia dibuat Tuhan jalan di atas air. Orang tidak lapar, jagung 2 liter bisa dimakan 58 orang dan mereka kenyang. Dan mereka mulai bicara dalam bahasa-bahasa lain. Saya percaya Indonesia akan mengalami lagi bahkan lebih dahsyat dari itu. Next. Matius mengatakan tanda-tanda ini bukan akan tapi sedang menyertai orang yang percaya. Kita akan mengusir setan-setan dalam nama Yesus, kita berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, kita akan memegang ular dan sekalipun kita minum racun maut, kita tidak mendapat celaka, kita meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Dalam nama Yesus jadi dalam kehidupan kita. Next. Meksiko tahun 2015. KKR TB Joshua, lihat stadion olahraga penuh. Next. Luka yang menganga Anda lihat sebelum dan sesudahnya dengan mujizat Tuhan ditutup kembali. Next. Di Afrika para penginjil muda dibangkitkan Tuhan dengan sangat dahsyat. Next. Tangan yang cacat dipulihkan Tuhan dengan segera. Anda lihat ini mujizat yang luar biasa. Next. Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya kita yang percaya kepada Yesus, kita melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yang percaya katakan amin. Next. Lihat Kathryn Kuhlman dengan 3 juta mujizat selama hidupnya. Saya pernah cerita, dia kalau datang naik ke mimbar dengan gaun putihnya, dia bilang, halo, orang rebah, kesembuhan terjadi. Bagaimana halo kok nyembuhkan orang, saudara? Dia masuk di sebuah hotel, di luar dikerumuni banyak orang, dia harus lewat jalur lain, dibawa lewat jalur dapur. Koki-koki lagi masak, tidak tahu apa yang terjadi. Dia cuma lewat di belakangnya. Tiba-tiba semua tumbang, bum 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 bum. 3 juta. Yang tercatat selama hidupnya. Saudara tahu menjelang meninggalnya, Oral Robert disuruh Tuhan dengan istrinya mendatangi dia. Keadaannya sudah lemah.
Dia bilang, Catherine, kamu akan sembuh dalam nama Yesus. Oral Robert itu ajaib. Dia berkata, aku akan doakan kamu dengan tangan kananku. Dia tahu apa artinya tangan kanan itu. Dan kamu akan sembuh. Ketika mau didoakan, istrinya ngomong sama Oral Robert, Oral, stop. Dia melihat Catherine lemah. Tidak bisa lagi bicara dengan lantang. Dia hanya menunjuk tangan ke atas. Detik itu Oral Robert tahu. Dia minta pulang. Ditanya, kamu mau pulang? Dia dengan lemah menganggukkan kepalanya. Tumpangi tangan. Sekian waktu kemudian, jenderal ini pulang. Selama hidupnya, 3 juta mujizat dia pernah buat. 1 orang perempuan merubah luar biasa. Saya berdoa ada Catherine Kuhlman di tempat ini dan di bangsa ini. Saya bisa merasakan kerinduan roh Tuhan untuk buat itu di bangsa ini. Next, Amy. Dia mendirikan namanya Angelus Temple di Los Angeles. Saya pernah khotbah di situ. Sekarang digembalakan oleh anak dari Pastor Tommy Barnett namanya Matthew Barnett. Kalau dia berkhotbah, dia sering kali muncul dengan gaya-gaya yang sangat teoretikal, penuh dengan seni dan sebagainya. Luar biasa nih, sedikit eksentrik. Tapi Tuhan pakai sebagai pemenang jiwa yang luar biasa. Next, Billy Graham pernah khotbah di depan 200 juta orang, masih hidup sampai hari ini. Dan menjadi penasehat dan berteman dengan lebih dari 10 bahkan 11 Presiden Amerika. Dia suara Tuhan di Gedung Putih di masa mudanya. Next, sekarang kita lihat negara yang tidak ada orang berdiri buat negara itu. Tahun 2000, Anda lihat Libya. Ini negara makmur loh saudara. Ini negara makmur. Sekolah gratis, semua gratis. Pemimpinnya aja agak eksentrik. Tapi negara ini makmur. Lihat 8 tahun kemudian. Tinggal puing-puing. Begitu Anda keluar dari tempat ini, Anda lihat Jakarta, Anda lihat keindahan. Banjir Pak, kadang-kadang. Mungkin cara Tuhan untuk berkata, latihan jalan di atas air. Terutama orang Kelapa Gading. Tapi pada umumnya Anda lihat keindahan. Masa Anda biarkan satu hari tinggal puing-puing. Next, lihat orang-orang Palestina. Saya berteman dengan banyak di antara mereka. Saya berteman dengan orang-orang Jewish. Habis. Next, Irak. Lihat, di spot yang sama. Dalam 10 tahun, tinggal puing-puing. Kota 1001 malam. Habis. Gereja diperingatkan Tuhan berkali-kali. Dan tidak mau dengar. Next, Libanon. Ini di tikungan yang sama. Lihat, tanamannya masih hidup. Bangunannya habis. Pernah menjadi pusat perdagangan bisnis Timur Tengah. Libanon. Hari ini, Anda bisa lihat. Next, Syria. Spot yang sama. 3 tahun lalu masih kelihatan bagus. Hari ini habis. Perancis ngebom, Inggris ngebom, Rusia ngebom, Amerika ngebom. Semua. Yordan ngebom. Rakyat menderita. Masa kita akan memilih ini buat bangsa kita? Next. Syria lagi. Di spot yang sama. 2011 masih seperti itu.
2014 habis. Siapa yang mau berdiri buat bangsa Indonesia? Jangan biarkan bangsa ini seperti ini. Amen, saudara. Jangan. Lakukan kehendak Allah dalam zaman kita. Next. Syria lagi. 2008, lihat indah sekali. 2013, kematian. Bau kematian di mana-mana. Next, lihat para pengungsinya. Anda masih ingat kan? Awal tahun Tuhan bicara dengan saya, akhir tahun lalu kamu pergi ke Eropa. Bicara kepada para pendeta di sana. Saya tahu mereka nggak percaya omongan saya. Saya berkata ini para pengungsi akan datang, kalian akan masalah kalau tidak berdiri. Tapi jujur saya mau berkata buat saudara, gereja di Eropa terlalu lemah. Untuk berita yang saya sampaikan yang berkata, berdiri buat negaramu, nggak bisa. Sekarang minimal 1 juta tambahan dari Suriah dan Irak ada di Eropa. Akhir Juni saya akan buat lagi, saya akan bicara dengan lebih banyak pendeta di sana. Saya berharap mereka kali ini mendengar. Kalau enggak kebangetan. Ini sekarang, lihat anak-anak dengan mata kosong. Orang tua hanya bisa peluk anaknya. Dan tidak tahu akan terjadi apa. Anda lihat di media, anak seorang bapak gendong anaknya masih kecil. Dia lari menyeberangi perbatasan. Ada seorang wartawati, dia pegang kamera, dia lihat orang masuk ke negaranya. Dia mau berkata, no, dia nggak bisa. Dia jegal bapak itu. Jatuh terguling dengan anak kecil yang digendong, jatuh, si anak ditendang lagi. Jadi berita di seluruh dunia. Tapi kebencian kepada pengungsi memang luar biasa. Eropa sedang turun. Saya merasa di roh saya, dunia akan mengalami perubahan. Saya dapat info hari ini, 1-2 hari ini, atau mungkin besok. Yuan akan sudah jadi mata uang yang jadi mungkin cadangan devisa dan mendampingi Amerika dan beberapa mata uang lagi. Anda tahu nanti pembayaran utang bisa dibayar pakai yuan, tidak harus pakai dolar Amerika. Maka akan terjadi sebuah penyesuaian. Dolar akan turun. Ini supply and demand. Hati-hati ini. Ini waktunya menurut saya sudah dekat. Saya sudah lihat ini. Besoklah, next. Saya percaya akan terjadi itu, mereka coming home. Harus pulang. Solusi terbaik dan satu-satunya, kalau mereka datang ke Yesus, gak ada teroris lagi. Gak ada ancaman lagi. Selesai. Next. Tuhan mau ada great awakening. Apakah kita mau sepakat? Apakah kita mau berseru ke Tuhan? Apakah kita berani bayar harga? Dan apakah kita siap diutus? Itu pertanyaan direnungkan. Besok saya akan cerita data, saya akan bandingkan dengan firman dan nubuatan. Saya pribadi, saya lihat itu Tuhan buka, saya gemetar saudara. Sesuatu ini Armageddon sudah sangat dekat. Mari lakukan kehendak Allah di zaman kita. Akhir tahun nanti di Semarang, kita berseru minta lawatan. Dan kita percaya akan ada lawatan Tuhan. Anda yang tidak ada hal yang terlalu penting, gabung dengan kami. Dari 28 sepanjang hari, 27 kita mulai pengurapan, 28 sepanjang hari, 29 mulai sore, 30 sepanjang hari. Saya percaya akan jadi sebuah tonggak yang ajaib buat bangsa kita. Malam ini saya mau ajak Anda bawa korban saudara. Kita akan mau pakai untuk mensupport Great Awakening. Tanya Tuhan lah saudara. Jangan seperti Kain, tapi seperti Habel. Tanya,
berapa yang kau mau, aku bawa kepadamu. Apakah ada yang masih butuh amplop? Tolong angkat tangan kalau masih ada. Di depan saya masih ada beberapa di ujung-ujung. Silahkan angkat tangan sampai teman-teman datang untuk membagikan amplop kepada saudara. Kan ada kebangkitan yang besar. Mari nyanyi dengan iman lalu bawakan korban kita. Sebelum Anda berikan korban, dengarkan baik-baik. Besok saya akan umumkan tanggal 17 Desember kita akan buat Natal SHRK. Gabung dengan beberapa gereja, kita akan buat di sini Natal. Temanya adalah 14 gerbang. Kita akan buat deklarasi, kita buat pernyataan Tuhan. Saya berdoa akan terjadi manifestasi awal yang luar biasa. Kemudian Rabu kita akan makan perjanjian garam. Saya bawa garam emas dari Israel. Saya akan bagikan supaya Anda boleh ambil perjanjian garam yang luar biasa. Dan saya percaya sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari angkat tanganmu dulu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat semua kami bisa menangkap hati-Mu. Ini yang kami bawa kepadamu sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus.